Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sehingga bisa memasuki hari kelima dari pencurahan Roh Kudus. Pada hari ini temanya adalah mengalami pencurahan Roh Kudus. Diambil dari Yoel pasal 2 ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan tidak terbatas dalam memberikan rohnya kepada saya dan saudara. Tuhan pada waktu yang lalu, tokoh-tokoh Alkitab yang besar itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Musa, Yosua, hakim-hakim diberkati Tuhan, dicurahkan rohnya Tuhan pada mereka, sampai kepada Saul, Daud, dan kemudian kepada nabi-nabi. Tapi saat ini juga Tuhan mau mencurahkan rohnya. Ya, Yoel pasal 2 ayat 29 mengatakan kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, artinya kepada golongan yang paling rendah pun Tuhan mau mencurahkan rohnya. Berita baik buat kita semua bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi kebaikannya buat kita, penyertaannya. Rohnya adalah roh yang memampukan kita. Roh penolong itu akan beserta dengan kita. Pengganti Tuhan Yesus, Roh Kudus akan bersama saya dan saudara. Dia akan melakukan apa dalam kehidupan kita? Dia akan membebaskan kita dari perbudakan dosa yang terus meneror kita, membuat kita terus jadi budak dosa. Tapi diingatkan kembali oleh Roh Kudus bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dia akan memampukan kita pada waktu kita merasa kesesakan. Dia akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Ya, Parakletos, dia akan menolong saya dan saudara. Ya, mari terimalah pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan membebaskan kita sebagai bukan lagi menjadi budak uang, tapi menjadi budaknya Tuhan Yesus. Kita tidak dibeli dengan uang, tapi kita dibeli dengan darahnya yang kudus. Roh Kudus akan membebaskan kita, akan menuntun kita mengalami terobosan-terobosan dalam bidang keuangan. Roh Kudus juga akan membebaskan kita dari mental miskin, meminta-minta. Kita pengen dibelas kasihnya, tidak. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan sehingga kita bukannya meminta tapi memberi. Roh Kudus akan memberkati kita semua dalam semua yang diusahakan. Bahkan sekalipun dalam masa-masa adalah kegelapan, dikatakan dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Ya, sekalipun ada kegelapan, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Tuhan akan memberkati kita walaupun dalam zaman yang sulit saat ini, dalam kondisi global yang tidak menentu. Tapi siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terimalah Roh Kudus, diberkatilah semua yang percaya kepada nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.